Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita malam hari ini ibadah. Pastor Prince tadi sampaikan dari Israel, ya, spesial dari Israel, dari Yerusalem khususnya, dan bersama TBN, ya, direkaman dengan TBN, Trinity Broadcasting, ya, atau TV apa tuh? Ya, TV kabel mungkin di Amerika yang tentang kekristenan, ya, dengan bosnya bosnya TBN Matthew Crouch, ya, sama istrinya Lori. Saudara, Pak Sapin memberikan buku ini, ya, Expedition. Nah, itu Promised Land, ya, tanah perjanjian. Bagi kita tanah perjanjian adalah tempat perhentian Tuhan. Sama-sama katakan tempat perhentian Tuhan. God's rest. Ya, tempat perhentian Tuhan, ya, yaitu tanah yang mengalir susu dan madu. Artinya susu dan madu, kelimpahan itu mengalir. Mengalir itu artinya apa? Berlimpah. Sama-sama katakan berlimpah-limpah. Ya, kita meminta hari Jumat kita dengar, ya, bahwa Tuhan tuh senang kita meminta yang besar. Luar biasa, ya. Jadi saudara dan saya itu dikeluarkan dari Mesir, dari dunia. Mesirnya ditenggelamkan di Laut Teberau, bukan dilepas keleleran di padang belantara atau di padang gurun, wandering, berkelana, ya, bertanya-tanya, bukan, tapi dimasukkan. Sama-sama katakan dikeluarkan dan dimasukkan. Dimasukkan kemana? Ke Promised Land, tanah perjanjian, ya. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita nggak bangun, tapi kita milikinya, ya, sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali. Ya, air bicara apa? Finansial. Tapi kita yang minum, ya, kita yang menikmatinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, yang kita nggak tanami. Raksasa yang tanam, tapi kita yang makan buahnya. Ya, tanahnya mengandung besi, gunungnya mengandung besi, tanahnya mengandung tembaga, ya, gunungnya mengandung tembaga juga, tanah mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun, ya, permai, gandum, jelai, kita makan tidak perlu berhemat. Ya, jadi dari Kanaan, kita punya gambaran Kanaan nggak? Seperti ini nih buahnya nih. Contoh ya, saudara. Ada? Oh. Nah, tuh. Jadi kalau apa nih, stroberinya segede gini, stroberi raksasa, ya. Oke. Ya, jadi tadi Pastor Prince mulai dari Bukit Moria, ya. Jadi Pergunungan Moria, di situ bagaimana Abraham diperintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Ya, mempersembahkan Ishak. Tapi ya itu gambaran, ya. Saudara, korban Ishak di Bukit Moria itu sebenarnya sebaliknya adalah menceritakan tentang provisi Tuhan. Ya, kita baca sedikit firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Ya, Abraham memperoleh Ishak di usia 99 tahun. 100 tahun tuh Ishak baru lahir. Ya, istrinya 90 tahun. Istrinya udah jelas sepanjang hidupnya mandul. Ya, Abraham 100 tahun udah mati pucuk. Tapi justru di waktu itulah, ya, janji Tuhan digenapi, dimanifestasikan. Diberi kekuatan baru disebutnya. Ya, kekuatan Tuhan. Sama-sama dengan kekuatan Tuhan. Dan dia melahirkan Ishak. Nah, ini gambaran Bapak sebenarnya, ya, memberikan Yesus, anak yang tunggal, yang satu-satunya, yang sangat dicintai. Ya, karena udah lahir di masa tua, ya, sangat dikasihi pasti. Apalagi Bapak kita di surga. The best from heaven itu Yesus. Termulia di surga. Surga dikosongkan buat saudara dan saya. Dan untuk mati, untuk menderita dan mati. Passion of Christ buat saudara dan saya, sebagai saudara dan saya. Luar biasa, ya. Nah, pergilah ke tanah Moria.
Nah, jadi di luar kota dari Yerusalem itu ada Bukit Moria. Ya, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Siapa korban bakaran kita? Yesus, sama-sama katakan Yesus. Ya, saudara lihat ya, sekali lagi di Perjanjian Lama itu semua tentang bayangan tentang Yesus. Ya, gambaran tentang Yesus. Di Perjanjian Baru itu di substansinya, penggenapannya, disingkapkan realitanya. Yesus itu korban bakaran yang baunya harum. Ya, korban kalau di Perjanjian Lama ada korban shalom, korban peace tuh, peace offering. Korban apa lagi? Korban sajian, korban penghapus dosa, penghapus rasa bersalah. Dan kita berapa waktu yang lalu dengar tentang lembu merah, abu lembu merah, ya, yang setiap hidup kita yang menyentuh kematian, semua aspek kehidupan kita yang menyentuh kematian, itu ditahirkan. Saudara, apa nggak luar biasa? Amin. Dan kita tahu, ya, bahwa ketika tadi Pastor Pin memperlihatkan dari Bukit Moria Yerusalem, ya, bagaimana sebenarnya bukan persembahan daripada Abraham. Ini gambaran Bapak Abraham itu gambaran Tuhan memberikan anaknya. Dan Tuhan gantikan dengan apa? Dengan rem, ya, apa tuh rem? Domba yang atau kambing yang tanduknya tersangkut di semak duri. Semak duri yang ada gambaran mahkota duri, ya, yang dipakaikan kepada Yesus. Penghinaan tuh yang dilakukan, tapi itu penggenapan akhirnya. Kenapa tanduknya yang tersangkut? Kalau badannya yang tersangkut, badannya tidak tanpa noda, tanpa cacat lagi. Pasti bercacat kan, kena duri. Tapi Yesus anak domba Allah, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut, sempurna. Dombanya yang diperiksa, bukan orang berdosanya. Luar biasa ya. Jadi dari Promised Land, ya, dari tanah Kanaan itu kalau dilihat jadi lebih hidup gitu masalahnya. Jadi saudara, khotbah tadi dari pastor dari Promised Land, dari tanah perjanjian, jadi kelihatan gitu. Luar biasa ya, memang beda nuansanya karena di tempat sebenarnya. Jadi Abraham telah melihat harinya Yesus. Bagaimana dia melihat pewahyuan tentang korban yang digantikan, yang mestinya kita yang tergantung di kayu salib, tapi kan digantikan dengan anak domba Allah, Yesus. Ya, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 katakan, nih Yesus katakan nih kepada orang Israel, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia telah melihat hariku. Jadi Tuhan Yesus hari itu kan di Israel 2000 tahun yang lalu memang. Tapi Abraham 2000 tahun yang lalu sebelum itu lagi, dia sudah melihat. Dan dia telah melihat, dibilang. Melihatnya dan ia bersukacita. Saudara, Abraham melihat ke depan. Kita melihat sudah, telah. Apakah kita nggak bersukacita? Kita bisa melihat bahwa ada korban pengganti anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa saudara dan saya. Taken away, nggak ada lagi. Ya, maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Yesus kan umur sekitar 33 kan, 33,5 waktu disalibkan. Jadi sekitar 30-an itu orang melihat secara apa? Secara fisik. Nggak bisa lihat secara seperti saudara saya melihat pewahyuan. Ini lihat Revelation. Segala dosa saudara dihapus.
Diampuni. Pengampunan segala dosa adalah induk dari segala berkat. Sama-sama katakan induk dari segala berkat. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan atau kecelakaan, dimahkoti favor, kemurahan, dan kebaikan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness, sehingga masa muda kita diperbarui, di-renewed, seperti pada burung Raja Wali. Induk dari segala berkat itu ada pengampunan segala dosa. Mereka nggak bisa lihat. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Bahkan anak domba itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kita bisa melihat dan kita bisa amazed gitu. Apa? Amazing grace. Bisa melihat luar biasa. Saya bisa menerimanya. Itu anugerah, saudara. Itu kasih karunia. Ajaib, saudara. Nggak semua orang bisa melihat. Walaupun Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Darahnya tercurah untuk semua orang. Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Tapi nggak semua orang ya tersingkapkan seperti itu. Pastor Pin sampaikan juga tadi 2023 ini ya akan terjadi segala sesuatu yang ajaib, mujizat-mujizat. Kenapa, saudara? Karena diingatkan lagi, kita udah melihat tanda-tanda, sign. Jadi kalau saudara melihat COVID, pandemi, wabah begitu lama yang mencakup seluruh dunia, sudah dinubuatkan itu sebatas satu tanda akhir zaman. Perang, dulu perang. Bagaimana mungkin Rusia sama Ukraina itu perang? Tiba-tiba perang. Deru perang. Kelaparan. Famine. Krisis. Nilai uang merosot. Apa tuh? Inflasi. Itu kelaparan. Ya. Belum lagi false doctrine, doktrin-doktrin yang salah, ajaran-ajaran salah. Sudah itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, seperti Matius 24 ayat 6 bilang, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun, ini yang harus kita waspada gitu. Waspadalah. Jangan kamu gelisah. Jadi perintahnya bukan waspadalah, ngumpet, bukan. Jangan kamu gelisah. Itu tuh artinya apa? Rest. Sama-sama katakan rest. Ya, dan ini bukan perintah, ini terima. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Kenapa? Karena ini waktunya. End time itu kita akan melihat kita generasi Benyamin, generasi kasih karunia yang menerima end time juga, hujan akhir musim yang ditandai dengan panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Kapan? Ya sekarang. Kairos, kara, kairos, dektos. Apa sih itu, Pak? Ya waktu, right time, right place. Kairos waktu, dektos waktu saat paling diberkati oleh kemurahan cuma-cuma Tuhan mengalir dengan deras. Kapan? Sekarang. End time. Setelah tanda-tanda itu, jadi tanda-tanda yang positif yang buat kita itu akan pasti digenapi. Orang buktinya tanda-tanda yang buruk-buruk itu terjadi kok. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan gelisah. Ayat berikutnya bilang, angkat mukamu, pandang ke atas, jangan pandang kuburan. Saudara dan saya itu generasi yang bertemu dengan Tuhan, dijemput di awan-awan permai. Jangan lihat ke kuburan, jangan lihat kematian. Kenapa? Sudah di belakang. Sama-sama katakan, kematian, penghukuman, sudah di belakang. Sama tuh, manusia lama, manusia
fana kita sudah mati bersama Kristus. Kita ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu bukan dongeng, saudara. Ya udah lihat tanda-tanda yang dinubuatkan sudah terjadi. Makanya kita alihkan mata kita. Nggak usah gelisah. Ya, kita punya janji hujan akhir misalnya, saudara bilang. Apa sama kata hujan akhir? Ya, hujan akhir itu hujan yang lebat yang membawa berkat. Kemudian Joseph Prin bersama Matthew Crouch, ya, yang dia anak pemilik TBN sebenarnya, tapi ya udah tua juga ya, bukan anak kecil. Ya, ke Taman Getsemani melihat pintu gerbang timur. Jadi saudara kalau bayangkan Yerusalem, ada Old City, ada kota yang modernnya ya. Old City-nya tuh tetap dipertahankan. Ya, melihat Temple Mount, melihat apa tuh? Emang masjid sekarang ya, apa tuh? Kubah emas itu. Ya. Tertutup. Jadi gambaran tertutup itu sampai hari ini Kristus, Mesias, Juru Selamat itu tertutup bagi kebanyakan orang Yahudi, orang Israel. Tetapi bagi kita terbuka, luar biasa ya. Makanya Yesus tuh menangis sebenarnya karena dia datang pertama-tama sebenarnya untuk Yahudi. Tapi emang blessing in disguise-nya, berkatnya tuh karena mereka menolak, sehingga Injil, kabar baik ini sampai kepada bangsa-bangsa lain, kepada saudara dan saya. Tadinya nggak masuk hitungan, saudara. Kita bukan bangsa pilihan. Tapi kita sekarang terhisap, dicangkokkan di dalam Yesus. Makanya Tuhan Yesus menangis tuh. Menangis bukan nangis dalam hati ya. Groan bukan groan in the spirit waktu dia ketemu, dengar Marta Maria bahwa Lazarus mati. Dia sedih dalam hati. Kalau ini benar-benar berteriak ini. Yerusalem, Yerusalem, tuh katanya ya. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar batu dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Makanya saudara, kalau dengar kabar baik jangan nggak mau. Tuhan bukan mengganti sebenarnya. Jadi yang terdahulu jadi terkemudian, belakangan nanti Israel. Bangsa-bangsa lain termasuk kita. Ya, dilindungi. Dikumpulkan, diproteksi. Ya, yang tersedia buat Israel tidak mau. Ya, sampai mereka tuh sampai ada waktunya 35, sesungguhnya rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di akhir zaman, saudara. Tapi Yesus sudah kumpulkan Israel. Yerusalem sudah disatukan. Sebelumnya mereka tuh benar-benar ditinggalkan, tercerai-berai, sunyi. Luar biasa ya. Artinya waktu tadi dan kita melihat Promised Land lagi, ya, yang sudah begitu luar biasa indahnya. Sekarang nih, ini penggenapan, saudara. Penggenapan. Amin. Ya, jadi pertanyaannya gimana ya? Gimana Yesus itu melindungi, ya, memberkati semua orang-orang yang datang kepadanya tuh, yang mencari juru selamat tuh diterima, saudara. Tapi orang Israel yang diwakili oleh tua-tua, orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, mereka mencari rabi, saudara. Mereka mencari rabi untuk diteladani. Kayaknya bagus ya. Tapi Tuhan Yesus gak nyaman. Ya, karena dia datang
sebagai Savior, Mesias, Juru Selamat, saudara. Bukannya tadi saya tulis ya. Jadi Tuhan tuh begini. Kadang-kadang kekristenan gak jatuh menjadi agama, saudara. Tuhan Yesus dijadiin contoh, example gitu. Jadiin apa? Teladan. Oh, kamu harus meneladani Yesus. Kamu harus meneladani perilaku Yesus. Kamu harus meneladani. Pak, bukannya harus begitu, Pak? Saya heran, kok Bapak nggak nyuruh kita meneladani Yesus? Saudara-saudara, nggak bisa. Ya, dia bukan contoh atau example, tetapi dia adalah identitas buat kita. Hari Jumat kita dengar ya, hari Minggu yang lalu ya, dia memberikan kita identitas, posisi, dan ditambah kita mewarisi, kita tuh nggak terkalahkan. Mewarisi apa? Mewarisi Juru Selamat ini semua. Gimana, Pak? Nah, kita baca ya, supaya jelas ya. Lukas 14 nih. Jadi Lukas 13 ke Lukas 14. 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dan dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang padaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku." Nah, kata murid ini jadi apa? Coba kita lihat. Ya, orang-orang yang datang melihat Yesus hanya sebagai rabi, sama dengan guru-guru pada waktu itu. Imam-imam, rabi-rabi gitu. Mengikuti example, contoh. Makanya Tuhan bilang, oh kalau mau mengikut aku harus benci bapak, benci ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, saudara perempuan. Baru bisa jadi murid. Pak, bukan yang 12 murid. Iya, murid yang mengikuti Yesus. Mereka juga belum diselamatkan waktu itu sebelum Yesus naik ke kayu salib. Coba ayat 27. Nah ini kan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Diulang lagi ya. Jadi untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi ruhan sebagai rabi, benci bapak, benci ibu, istri, anak, dirinya sendiri, mengikul salib, menyangkal Yesus, menyangkal diri. Jadi ayat yang lain ya, baru bisa jadi murid. Tinggalin semua, saudara. Kenapa? Memang tidak sanggup. Perkataannya keras. Saudara dengar. Kalau saudara menganggap Yesus hanya teladan, sebagai rabi, sebagai guru, bukan sebagai savior namanya tuh. Mereka tidak memandang Yesus sebagai savior, juru selamat. Ya kalau orang Farisi, ahli Taurat, kalau guru-guru agama hari ini juga, pendeta-pendeta agamawi hari ini juga, senang kan orang banyak gitu. Kenapa, Pak? Ya persembahannya banyak kali. Kan nggak salah, Pak? Iya nggak salah. Tetapi kalau melihat Yesus yang mencari dia hanya sebagai teladan, bukan savior, nah beda ya. Ini Lukas 14. Berikutnya Lukas 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengar dia. Tadi Yesus nggak nyaman. Karena orang berbondong-bondong banyak, tapi mau lihat, Tuhan Yesus kalau jalan gimana ya? Kalau makan gimana ya? Oh, kalau dia khotbah gimana ya? Oh, kalau dia ngomong bagaimana ya? Tidak melihat Yesus sebagai juru selamat, tetapi pemungut cukai dan orang-orang berdosa duduk makan bersama Yesus, mendengarkan dia. Biasanya tuh, kata biasanya tuh artinya sering. Inilah the world of grace, dunia kasih karunia. Kok tadi bilang kalau nggak benci bapak, benci ibu. Kalau ya saya mesti jelasin dikit ya. Kalau pemungut cukai, kalau laki-laki pada zaman Yesus yang paling jahat apa? Pemungut cukai. Kalau orang-orang perempuan, ya, orang berdosa ini maksudnya apa? Pelacur kalau perempuan. Duduk sama Yesus. Nyaman. Yesus. Ya. Dia nyaman dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena dia datang buat orang berdosa.
supaya diselamatkan. Dia juru selamat, Savior. Mereka nggak butuh agama datang duduk sama Yesus. Mereka datang mendengar betapa Bapa itu mengasihi mereka, mencintai mereka, dan bahkan mau menebus mereka. Kan belum Yesus mati di kayu salib ya. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Agamawi bersungut-sungut, nggak bisa ikut Yesus. Kenapa? Mau ikut Yesus, mau teladani Yesus, mau Yesus jadiin guru. Kan guru kan harus digugu dan ditiru kan. Benci bapak, benci ibu, benci saudara, benci istri, benci anak. Pikul salib, sangkal diri. Tapi Pak, kita kan mesti pikul salib. Salib saudara itu Yesus yang pikul. Kemudian Yesus yang pikul. Salib itu adalah kutuk. Terkutuklah orang digantung di kayu salib. Saudara harus tegas berkata, kalau orang bilang ini, wah orang Kristen harus pikul salib, sangkal diri. Nggak mau, salib saya sudah dipikul Yesus. Yesus yang Allah menjadi manusia, menyangkal diri jadi Allah, jadi manusia. Tuh hanya Yesus yang dapat mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dia mati buat seteru kita nih dulu nih. Orang masih berdosa. Yang benar Pak, ajaran kayak gini Pak. Saudara nggak bisa. Bisa? Mau ikut Yesus, benci Bapak, benci Ibu, benci istri, benci anak, benci tadi diri sendiri, pikul salib. Kalau saudara yang pikul, percuma Yesus pikul di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Salib saudara dan saya. Ya, bersungut-sungut. Makanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak nyaman lihat Yesus. Makanya disebut scandalous grace, kasih karunia skandal, tuh memalukan buat mereka. Yesus makan duduk sama orang berdosa, memungut cukai. Tapi mereka lah yang melihat Yesus juru selamat. Kan terbalik-balik saudara. Ya. Makanya Yesus di Lukas 15 ini kasih perumpamaan tuh. Lalu ia mengatakan perumpamaan kepada mereka, 3 perumpamaan ya, saya nggak baca hari ini. 100 domba, ya, hilang satu dicari, yang 99 ditinggalkan. Berarti yang satu apa? Yang tadi, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tuhan lebih cari itu. Yang 95 siapa? Ya orang Farisi, ahli Taurat yang nggak butuh juru selamat. Makanya tadi Lukas 14-nya tuh orang banyak, Tuhan nggak terpersona lihat orang banyak. Kalau hanya mencari gimana fokusnya saya untuk meneladani atau mengikuti contoh Yesus. Itu bukan rohani sama sekali saudara. Saya sudah bilang berkali-kali di tempat ini. Kedewasaan rohani saudara diukur seberapa jauh, seberapa besar, seberapa intens saudara dan saya bergantung sama Yesus. Jadi semakin dewasa itu semakin bergantung sama Tuhan. Bukan semakin mandiri. Emang kalau anak di dunia, kalau anak kita, ya ayo dong semakin mandiri dong. Ayo kerja sendiri. Itu sistem dunia. Kita semakin bergantung, bersandar. Amin. Ya dirham, 10 dirham yang hilang. Ya, cari yang satu yang hilang. Semuanya dikasih, tapi siapa yang membutuhkan gitu, juru selamat, anak yang hilang. Yang sulung merasa kerja kan? Di depan bapak, aku udah bekerja, nggak pernah dikasih gini. Tetap bilang, anak bapak punya, anak punya. Ya, amin. Jadi beda saudara, bahwa pandang dia sama-sama sederhana aja ya.
pandang dia sebagai juru selamat, savior. Amin. Ya tapi kan kita harus berbuat seperti Yesus. Buah itu saudara. Perbuatan baik itu buah. Buah maksudnya gimana Pak? Makan seperti ini, makan firman Tuhan, makan kebenaran Tuhan. Dengar. Memamah biak tuh, apa tuh? Hearing, dengar lagi, memamah biak, perkatakan. Pasti berbuah. Dan buah itu bukan pekerjaan untuk kita selamat, bukan. Buah itu adalah hasil melekat. Amin. Ya, kemudian pastor dibawa ke Taman Getsemani. Ya, banyak olive tree itu, pohon zaitun ya di Taman Getsemani. Saya pernah juga ke sana. Ya, naik ke bukit Taman Getsemani, kelihatan tuh gerbang yang tertutup east gate ya, gerbang di timur. Nanti Yesus datang dari timur gitu ya. Waktu kedatangan kedua kali. Ya, jadi di Getsemani Yesus itu berkeringat darah tuh. Sebenarnya Yesus itu di titik itu kalau dia bilangin saya pulang, saudara, keselamatan nggak ada saudara. Dan itu nggak salah sama sekali. Orang dosa bukan Yesus yang bikin kok. Ya, tapi dia tebus keringat. Ya. Gampangnya gitu aja deh. Di Taman Getsemani keringatnya bertetesan seperti darah, bercampur dengan darah ya. Coba kita baca dulu deh Lukas 22 ayat 44. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi benar-benar kondisi fisik yang pembuluh darahnya tuh pecah gitu. Di dahinya tuh bertetesan ke tanah. Bukan ketakutan seperti manusia saudara. Karena harus terpisah. Karena harus menjadi dosa. Bayangin, dia tidak buat dosa. Tidak ada dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya. Tapi dia harus jadi dosa. Terpisah dari Allah. Ya, seperti Adam kan terpisah tuh. Makanya tadinya dia penuh dengan Shekinah glory, baju kemuliaan, jubah kebenaran. Waktu jatuh dalam dosa, hilang saudara. Putus. Dan itu menjadi mengerikan kalau sebagai manusia itu ya. Yesus berkeringat ekstrim, stres, tekanan, berkeringat darah. Ya, ini menebus physical labor ya, dengan berpeluh kamu akan menghasilkan makananmu dari pohon duri itu. Adam kan tanah itu terkutuk karena Adam jatuh. Bekerja keras. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, baru bisa makan. Mengorbankan kesehatan, keluarga dan segala macam. Jadi itu mental stres saudara. Ditebus di taman ini. Itu area pertama yang ditebus. Zaman sekarang banyak orang-orang muda-muda udah stres, udah sakit jantung, tekanan darah tinggi, alergi ABC, fobia ABCDE. Ditebus saudara, sama-sama karena ditebus. Darahnya menebus stres kita, kekhawatiran kita semua di pikiran, kegelisahan, kecemasan di hati kita. Apa yang kita care, apa yang kita penting buat kita, itu penting buat Tuhan. Dia yang tanggung semua saudara. Kita mengenakan apa? Kita mengenakan shalom. Sama-sama kita kenakan shalom itu. Jalan-jalan kita penuh sejahtera. Sejahtera apa? Shalom, shalom Kristus. Coba lihat Filipi 4. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa aja Pak? Ya apapun juga. All things. Bagian kita apa? Ya lepas khawatirnya. Jangan makin dipencet. Sumbernya dari surga lancar. Jangan kita pencet. Bagian kita apa? Lepas. Tetapi nyatakanlah. Lepasnya gampangnya, nyatakanlah dalam segala kilanganmu. Segala ya segala. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena sudah. 7.
Nih, lihat nih, baca sama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati, tidak usah gelisah, dan pikiran kita nggak perlu khawatir dalam Kristus Yesus. Kita kenakan aja damai sejahtera Tuhan. Melampaui segala akal artinya apa? Ya nggak, gimana Pak? Nggak bisa Pak, saya stres Pak. Keuangan saya udah gini Pak, saya nggak tahu harus bikin apa Pak. Ya, saudara nggak tahu. Tuhan tahu. Saya nggak mampu Pak. Bagus. Saudara nggak mampu, tapi Tuhan mampu. Saya nggak bisa Pak, Tuhan bisa. Saya nggak sanggup Pak, Tuhan sanggup. Kenapa? Melampaui segala akal. Mujizat kreatif, mujizat supranatural. Jangan dipikirin berarti ya Pak. Jangan dipikirin. Lempar. Serahkan tadi segala khawatir kita. Serahkan ya serahkan, jangan diambil lagi. Ya, karena Tuhan itu sudah ambil masalahnya. Tadinya dia bergumul kan, ini cawan murka kan. Dimakan apa enggak? Diminum apa enggak? Mau enggak ke kayu salib? Ini keputusan berat bagi Yesus. Ya, makanya di satu waktu dia bilang, mudah mana? Angkatlah tilammu dan berjalanlah, atau dosamu diampuni. Bagi Tuhan sangat mudah menyembuhkan. Bangkit, angkat tilam. Daripada dosamu diampuni itu, saudara, dan dosanya diampuni itu, Yesus harus naik ke kayu salib, ke Golgota tuh, di daerah Bukit Moria itu. Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ada pergumulan juga ya. Kenapa harus terpisah dengan Bapa karena dosa tuh? Tapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus Bapa utus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuh, itu alasannya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya bagi saya kurang ajar sekali kalau orang Kristen, ya, orang diberikan Yesus, udah terima Yesus, hidup kekal, bilang keselamatan bisa hilang. Itu tipuan dari jurang neraka itu. Dan tipuan yang bisa turun-temurun, bisa kena banyak orang. Ya, cawan murka diterima. Akhirnya kan Yesus lakukan kan? Bukan karena dia ditangkap, dia menyerahkan diri. Bukannya dia dibunuh, karena dia menyerahkan diri. Bukannya dia dibunuh mati, dia menyerahkan nyawanya. Dia membiarkan dirinya seperti anak domba yang keluh, yang dicabutin bulunya. Kita udah tahu di Taman Getsemani itu tadi saya bilang banyak pohon zaitun kan. Itu pohon zaitun tuh, buah zaitun dipres itu 3 tahap. Dipres. Nah, ini gambaran Yesus. Buah zaitun itu menghasilkan minyak. Pres pertama itu menghasilkan minyak, yang keluar pertama itu untuk lampu bait Allah. Dia adalah light of the world, ya, terang dunia Yesus tuh. Di Taman Getsemani keluar minyak yang pertama keluar untuk lampu. Sama-sama dengan lampu terang di bait Allah. Habis dipres itu, pres kedua, saudara, kumpul lagi di pres kedua. Di pres kedua itu keluar untuk obat, medicine, ointment, tuh ointment ya, minyak buat medicine, buat pengobatan. Ya, itu pres kedua itu jadi pres pertama itu waktu di Getsemani. Pres kedua itu waktu dicambuk, saudara. Ya, sampai tersingkap tulang-tulangnya. Yesaya 53 bilang, dia menanggung sakit dan penyakit kita. Ya, terkenal ya, berapa waktu kita baca kan, Yesaya 53 ayat 5. Ya. Untuk obat, untuk kesembuhan saudara dan saya. Makanya dibilang dipres, dicambuk tuh oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sama kata oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya memiliki kesehatan Kristus.
tubuh berkualitas, jantung Kristus kalau perlu bilang, paru-paru Kristus, tekanan darah 120/80 misalnya. Nggak usah malu saudara, terima. Nah, di press yang ketiga, dikumpulin lagi tuh biji, di press lagi yang ketiga itu menjadi cleansing atau sabun, soap, sabun. Ya itulah disalib, dipres untuk menyucikan dosa. Jadi pok zaitun itu jadi terang, buat minyak lampu, jadi obat, juga jadi penghapus dosa, pembersih, induk dari segala berkat, apa? Pengampunan segala dosa. Makanya Rasul Paulus itu menulis Alkitab tuh 2/3 perjanjian baru. Itu intinya, isinya tuh Paulus bilang apa? Cuman 2 hal aja yang saya mau tahu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Him crucified. Ya, kalau beritanya apa? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu harus bulat, saudara. Tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Itu harus saudara pegang tuh, nggak usah tergoyahkan sama sekali. Ya, musuh nggak bisa apa-apa, penyakit nggak bisa apa-apa, kemiskinan nggak bisa apa-apa lagi. Ya, jiwa kita tenang, rest, stres nggak bisa berkuasa lagi. Itulah induk daripada segala berkat, pengampunan segala dosa. Itu beritanya, itu berita Injil, itu berita kabar baik. Ya, tubuh Kristus diremukan. Ya, seperti apa tuh? Roti kan? Ngomong-ngomong, roti tidak beragi atau roti perjamuan orang Yahudi itu kalau hari raya Paskah, unleavened bread itu matzah, ya, matzah bread. Mika ada gambarnya tadi, matzah bread tuh. Gambaran Yesus. Sampai segitu detailnya tuh matzah bread. Nah, rotinya seperti itu tuh, ada di garis-garis, bilur-bilur, dicambuk tuh, seperti dicambuk. Dibolong-bolongin tuh, dibolong-bolongin. Ya, itu ada titik-titik bolong. Kalau sudah pernah punya biskuit yang tawar tuh ya, bolong-bolongin. Di lubang paku. Dicambuk di lubang paku. Ya, dibakar tuh, angus-angus tuh dibakar. Nggak beragi, nggak ada dosa. Disimpannya di apa? Di kain lenan. Seperti waktu dibungkus di kuburan. Ya, benar-benar menyembuhkan, saudara. Saudara makan roti perjamuan kudus, itu persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang dihancur-hancurin seperti itu, dibakar seperti itu. Supaya saudara saya tidak. Supaya saudara saya sembuh. Karena saya sudah dipres seperti itu. Pres benar-benar. Ya, ngomong-ngomong, untuk jadi roti kan gandum tuh dihancurkan juga. Sama juga kan dengan anggur jadi wine. Ya, gimana bagi orang-orang yang udah putus asa, perkaranya berat, stres berat. Ya, Tuhan berjanjikan apa? Melalui, kita akan melalui. Ya, kayak tadi, Tuhan Yesus itu melalui sebenarnya tekanan di Getsemani itu. Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia harus melalui, tapi melewati. Bangkit, saudara. Mati, dikuburkan, dan bangkit. Melalui. Sama-sama kan melalui. Going through. Ya, makanya di Mazmur 23 ayat 4 dan 5, orang-orang yang berasa hidupnya paling berat, masalahnya paling berat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman tuh. Lembah kekelaman, the valley of death. Lembah kematian. Bukan Tuhan yang bawa ya. Kalau ayat pertama kedua kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kurang, Ia membimbing aku. Iya. Tapi sekalipun aku, kalau aku juga salah jalan lah gitu, begitu. Berjalan dalam, masuk malah salah. Tuhan gak bilangin, ya si Melki masuk lembah kekelaman lagi, valley of death, gua gak ikut lah. Enggak, saudara. Tuhan tetap menyertai. Makanya Daud bilang sebagai domba, dia bilang, aku tidak takut bahaya.
sebab Engkau besertaku. Ternyata dia salah jalan juga, Tuhan tetap menyertai dia. Untuk melalui dia, melalui artinya lembah kelam itu. Ya, kalau di lembah kelaman ada serigala, ada beruang, ada singa, tongkat, gada, Tuhan pentung musuh-musuh itu semua. Ya, itulah yang menghibur aku di dalam lembah kekelaman. Penghiburan Tuhan tetap, penyertaan Tuhan tidak kurang. I never leave you nor forsake you. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan melupakan engkau. Sedetik pun tidak. Sekali-kali, double negatif, tidak akan pernah mungkin. Sama-sama katakan, tidak akan pernah mungkin ditinggalkan. Ya, jadi di Getsemani Tuhan sudah tebus masa depan kita tuh terang, penuh pengharapan. Ya, melalui lembah kelaman sudah direstorasi. Ya, buktinya juga ayat 5 kan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Mungkin lawan-lawan kita mengurung di tembak kekelaman itu. Tekanan semua aspek, Pak. Bukan masalah ini lagi. Udah dikepung saya, Pak. Tuhan menyediakan hidangan kalau sudah dengar firman seperti ini. Bapak kan dikasih tahu juga, hidangan tuh bahasa terjemahan lain pesta. Tuhan menyediakan hidangan pesta, hidangan raja. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuh, tadi ya, minyak yang dipres itu diurapi. Kalau kita pun kena cakar, kena apapun, diurapi, sembuh. Pialaku penuh melimpah. Anggur tuh. Hidangan. Holy Communion. Perjamuan kudus. Minyak kesembuhan tadi. Minyak pembersihan dosa. Ya, terang, gak gelap. Gak takut, walaupun akhirnya lewat, saudara, sama-sama. Lewat. Kalau sakit direstorasi 120%. Ya, restorasi selalu bicara diperbaiki dan diganti rugi gitu. Restorasi dan restitusi. Kok bisa, Pak? Ya itulah Yesus bayar di kayu salib. Kita direstorasi dari Yesus. Lebih besar di dalam kualitas dan kuantitas. Itu restorasi 120%. Berlimpah-limpah, makanya biar pialaku penuh melimpah. Malahan diberikan sukacita melimpah, malah jadi kenyang. Makanya Kaleb bilang, raksasa, they are bread for me. Jadi, ya nanti juga dikasih tahu ya, sebenarnya kalau di Israel, kemarin tadi kasih lihat ya, kalau disebut padang belantara itu bukan berarti padang gurun pasir, bukan, saudara. Tapi disitulah di padang belantara, ya, di wilderness bahasa Indonesia. Itu menemukan firman sebenarnya. Ya, the word of God in the wilderness. Ya, wilderness experience itu bukannya kayak apa ya? Kayak Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Ya, Yesus dicobai di padang gurun, Adam dicobai di taman Firdaus. Ya, tapi jatuh, Yesus menang. Kenapa? Firman. Ya, domba-domba diberkati itu dibesarkan, dipelihara tuh di padang gurun itu, di padang belantara itu, di padang rumput juga ada di situ. Memamah biak, meditasi. Jadi kalau saudara sekarang belum lihat puncak pengharapan atau breakthrough, saudara, inilah waktunya terus memamah biak firman. Amin. Ya, Daud juga mengalami, contoh dia waktu mengalami dikejar oleh Absalom, anaknya sendiri, anak yang dikasih. Ya, jadi dari Yerusalem tuh dia keluar ke lembah, lari ke lembah Kidron, naik ke Mount Olive juga ini, naik ke gunung Getsemani itu, Mount Olive, pohon zaitun itu, gunung zaitun itu, bukit zaitun namanya, Getsemani. Ya, Yesus juga waktu dikhianati oleh Yudas, naik ke Getsemani berdoa, tadi kan kita baca. Jadi apapun lembah Kidron tadi, lembah yang saudara dan saya sedang alami, pasti ada jalan keluar. Ini contoh Mazmur 3 ya, Mazmur 3.
Nih, Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya tuh ceritanya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Dia ngerasa semua melawan dia. Ya, banyak orang bangkit menyerang aku. Ini keadaan yang dia lihat, yang dia rasa. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara, di waktu-waktu seperti ini, saya menikmati banyak firman Tuhan. Banyak kenyang dipuaskan oleh firman. Saudara juga gitu. Ya tapi Pak, nggak pakai tapi-tapi. Daud walaupun dikejar gitu, besoknya balik lagi dia menduduki sebagai raja. Raja Israel. Jadi nenek moyang Yesus. Rendahkan diri kita di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Sebab dia akan meninggikan kita pada waktunya. Sekali lagi, kalau ada perkara apapun, lempar. Cast your care. Lempar masalah kita kepada Tuhan. Dan terima pemeliharaannya. Tuhan, bukan urusan saya, urusanmu. Sekalipun banyak yang mengejar dia. Bahkan anaknya sendiri. Amin. Ya. Jadi kita nggak perlu takut. Ya, kita sekarang jangan lihat kepada hukum Taurat, tapi kita lihat kepada kasih karunia. Kita datang ya kepada tahta kasih karunia. Jadi tahta Tuhan itu bukan tahta penghakiman sekarang, tapi tahta kasih karunia. Ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 16. Bab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya, saudara, inilah tahta Tuhan, tahta kasih karunia, bukan tahta penghukuman, pengadilan, Pak. Oh, kita punya pembela Yesus. Penuh keberanian datang supaya kita menerima rahmat. Apa itu rahmat? Yang gak layak kita terima, kita terima. Apa? Kita layak terima penghukuman nggak? Kematian karena dosa, kita layak kan? Tapi kita nggak terima. Itulah rahmat. Rahmat Tuhan bagi kita. Sama-sama kan? Rahmat Tuhan bagi saya. Dan menemukan kasih karunia. Apa itu kasih karunia, Pak? Kasih karunia yang nggak layak saya terima, tapi saya terima. Saya nggak layak terima berkat Abraham. Saya nggak layak terima kesembuhan Tuhan. Saya nggak layak terima berkat mujizat Tuhan. Tapi saya terima. Kenapa? Karena kasih karunia. Baca tuh sama-sama. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berarti ada nggak pertolongan kita? Berarti sampai nggak hope kita? Sampai, saudara. Karena pengharapan Alkitab ada pengharapan pasti. Certain expectation of good. Ya, pasti, kepastian pengharapan yang baik. Ya, itulah yang disebut pertolongan kita pada waktunya. Mendapat. Kenapa? Masuk dong. Hidup dong terus di bawah tahta, datang ke di bawah tahta kasih karunia. Minta yang besar. Tuhan suka kita minta yang besar. Kita hidup terus. Nggak mau digoyahkan sama sekali. Oh, nggak bisa. Lu aja kalau nggak bisa. Tuhan bisa. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara diberkati. Sama-sama kata saya diberkati. Saya diberkati besar, katakan ya. Saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, saya sudah mendengar kabar baik. Ya, begitu luar biasa. Tamah perjanjian Tuhan bagi kita ya. Dan karya Yesus. Tetapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktu saudara ikuti saya berdoa untuk terima Yesus. Katakan, saya mau terima Yesus. Berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi.
Saya menerima pengampunan segala dosa. Saya menerima Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita menikmati air firman Tuhan yang membersihkan kita dari semua debu-debu. Ya, dan Tuhan menyeka dengan kita dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, semua firman, semua pewahyuan tentang kasih karunia ya ditutup selalu dengan apa? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sempurna atau karya sempurna Tuhan Yesus. Ya, Paulus berkata, apa yang ku terima dari Tuhan ku teruskan, yang ku teruskan dari Tuhan ku terima dari Tuhan sendiri. Berarti kita terima dari Tuhan nih ya. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Amin. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukan, hancur-hancuran. Tadi kita dengar ya, supaya kita utuh. Kita sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah. Ya, menghapus dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dicambuk, habis, ya. Menanggung penyakit, sakit kita oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah sembuh. Dibakar, tuh, seperti film di belakang. Dari jam 9 sampai jam 3, jam 12 sampai jam 3, gelap, gulita. Semua dosa, kutuk, murka, semua harus menimpa kita. Tuh, seperti angin puyuh, tuh ya, gambar di belakang. Diserap habis oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa rest. Kita bisa tenang. Kita nggak gelisah di dadanya pada kebaikan, kemurahannya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, Tuhan Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, Tuhan Yesus sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Demikian saya di bumi. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Itu Yesus semua. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat, prosper, good sukses, berhasil dan beruntung tuh dibilang. Makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua putus, semua kutuk dari Adam. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Bau harum Kristus, madu yang manis. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan pahit, saudara terima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, tubuh sehat. Ya, kita daging Kristus, tulang Kristus. Kepala kita Yesus. Dan sudah makan ini kan perjanjian baru. Ini berteraikan dari darahku untuk pengampunan segala dosa. Ya, segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita, nggak mungkin pernah ingat. Tidak mungkin diinput. Kita dibawa terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Karena darah anak domba Allah. Ya, kita kebenaran Allah dalam Kristus mewarisi Kanaan. Sama-sama kata mewarisi Kanaan. Tanah yang berlimpah, flow, mengalir, berlimpah tuh, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, yang kita nggak bangun, kita nggak isi, tapi kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, ya, yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita mewarisi, makan gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi Kanaan tuh.
mewarisi dunia ini. Wealth, health di bawahnya. Berkat Abraham kita warisi, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari latter rain, hujan air. Kita ada di momen hujan air sekarang. Akhir, ya, di akhir zaman ini. Kita mewarisi Shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat pneumatikos in heavenly places, ya, berkat-berkat rohani artinya. Berkat-berkat golden oil dari golden pipe di setiap aspek, area, dimensi, seluruh aspek kehidupan kita. Kita mewarisi karisma, karunia-karunia roh. Semua sudah dibayar dengan darah yang mahal. Sudah ditebus kita untuk menikmati itu semua. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara ucap syukur.